warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Dalam video kali ini kami dari kelas akuntansi 02 akan menjelaskan tentang pembahasan tentang pelatihan dasar seni dan puisi bahasa Indonesia atau juga bisa disebut dengan olah rasa. Ada 5 bab. Yang pertama adalah meditasi pengendalian pikiran, 2 meditasi pernafasan, 3 membangun musik internal dalam tubuh atau irama internal dengan tema saya di dalam kami dan kami di dalam saya lewat suara A, I, U, E, O atau huruf vokal. 4 langkah siput, 5 susur sungai, dan berikut ini adalah penjelasannya. Meditasi pengendalian pikiran adalah praktik relaksasi, pelepasan pemikiran dari semua hal-hal yang membebani atau yang mencemaskan dalam hidup kita sehari-hari. Makna meditasi adalah kegiatan yang mengunyah-ngunyah atau membolak-balik pikiran atau memikirkan atau merenung. Cara mediasi pengendalian diri. Posisikan duduk senyaman mungkin. Usahakan punggung tetap tegak atau rileks. Setelah itu, pejamkan mata dan kosongkan pikiran kalian. Usahakan kalian harus benar-benar fokus. Lakukan pernafasan perut dengan cara tarik nafas sedalam-dalamnya melalui hidung dan simpan di dalam perut. Keluarkan perlahan-lahan lewat mulut sampai nafas dalam perut benar-benar habis. Ulangi beberapa kali sambil rasakan suara-suara alam di sekitar kalian, seperti suara angin, suara hewan, dan suara lainnya. Nah, di situ kalian akan merasakan ketenangan yang hakiki. Ulangi beberapa kali sampai kalian merasa fresh. Meditasi pengendalian pikiran dipersilahkan. Oke, pelan-pelan diakhiri. Inti dari meditasi pengendalian pikiran adalah pikiran menyadari keluar masuknya nafas dan perasaan menghayati peristiwa keluar masuknya udara di tubuh kita. Dengan meditasi ini, kita merenungkan betapa bersyukurnya kita masih diberi udara untuk bernafas. Dari kegiatan meditasi pengendalian pikiran, kita dapat lebih konsentrasi atau fokus untuk belajar, beribadah lebih khusyuk, hati lebih tenang, dan lain-lain. 2. Meditasi pernafasan. Dalam meditasi pernafasan, kita kembali ke masa di mana kita dilahirkan di dunia ini. Dan pada meditasi pernafasan, kita belajar bernafas dengan pernafasan perut seperti halnya kucing dan anjing. Adanya kegiatan ini, kita mengerti di mana udara sebagai salah satu elemen kehidupan ada di luar tubuh kita dan juga ada di dalam tubuh kita. Tahap pertama, menghitung napas. Menghitung napas ditunjukkan kepada mereka yang baru pertama kali berlatih meditasi. Tujuannya adalah mengikat pikiran kita yang biasanya berkelana kian kemari kepada hitungan napas kita. Dalam bermeditasi, kita bernapas melalui hidung. Perhatikan sentuhan napas di ujung hidung. Kita mulai menghitung setiap kali napas masuk. Dihitung 1, napas masuk berikutnya 2, dan seterusnya sampai 10. Tahap kedua yaitu mengikuti nafas. Bagi mereka yang telah sering berlatih, maka latihan menghitung nafas dapat dilompati. Langsung melatih mengikuti nafas. Tetapi bila mengalami kesulitan, dapat kembali berlatih menghitung nafas sebagai usaha awal untuk tahap-tahap berikutnya. Mengikuti nafas maksudnya adalah kita mengikuti nafas dengan penuh perhatian. Tahap ketiga, memperhatikan sentuhan nafas.
karena nafas yang makin lama makin tenang dan makin halus sehingga tidak terasa lagi. Pada beberapa orang yang mengalami hal ini akan terkejut karena mengira bahwa dirinya tidak bernafas lagi. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Sesungguhnya nafas itu masih tetap ada, tetapi karena sedemikian halusnya, maka seolah-olah telah lenyap. Tahap keempat, menenangkan nafas. Tahap berikutnya adalah menenangkan nafas. Dengan melanjutkan perhatian pada keseluruhan tubuh nafas, awal, pertengahan, dan akhir dari proses menarik dan mengeluarkan nafas tanpa terputus-putus, tentunya akan membuat kita sadar bahwa proses nafas itu bergetar atau bergelombang dengan kasar. Demikian pula proses mental yang mengikutinya juga sesuai dengan nafas, yang bertujuan untuk berusaha agar pernafasan dan proses mental yang mengikutinya menjadi lebih tenang. Oleh karena itu, tahap ini disebut sebagai menenangkan nafas. Manfaat dari latihan meditasi pernafasan. 1. Memudahkan berkonsentrasi. 2. Memberikan ketenangan. 3. Lebih mengenal diri kita sendiri dan sesama kita. 4. Lebih mudah mengendalikan emosi atau kemarahan. 5. Menjadi lebih sehat. 3. Membangun musik internal dalam tubuh atau irama internal dengan tema saya di dalam kami dan kami di dalam saya lewat suara A, I, U, E, O atau huruf vokal. Pada kegiatan ini, kami diminta untuk melafalkan huruf vokal atau A, I, U, E, O secara bersama-sama. Dalam kegiatan ini, kita diharapkan bisa menyelaraskan irama secara bersama-sama. Cara meditasi irama pertama, menarik nafas dalam-dalam, simpan dalam perut atau pernapasan perut. Setelah itu kita melafalkan huruf A sama-sama sampai nafas habis. Dan mengulangi dari awal lagi, yaitu mengambil nafas dalam-dalam, melafalkan huruf A kembali sampai semua seirama dan tidak ada yang false atau odd in frame. Setelah tidak ada yang false atau sudah seirama semua, kita mengulangi dari awal lagi dan melanjutkan melafalkan huruf selanjutnya. Ketika mengeluarkan suara, diharapkan telinga juga mendengarkan supaya kita dapat mengerti bahwa kita false atau tidak. Tarik nafas. A. Fokus, konsentrasi, dengarkan telinganya. Bagus, tarik nafas. Oke teman-teman, dari kegiatan meditasi irama banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Salah satunya adalah saling tolong-menolong atau saling melengkapi. Ketika kita sudah kehabisan nafas, teman yang lain melanjutkan suara. Setelah kita sudah mengambil nafas, kita meneruskan olah vokalnya. Selain itu, juga dapat meningkatkan kekompakan antar anggota. Walaupun kita belum saling mengenal, tapi kita sudah kompak satu dengan yang lainnya. Jadi meditasi irama, kami di dalam saya dan saya di dalam kami, untuk membangun hubungan harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan hewan,
dan manusia dengan alam sekitar, supaya kita jadi manusia tidak out of frame dan bisa balance dengan lingkungan. 4. Langkah siput. Dalam pelaksanaan jalan siput atau langkah siput, kita diharapkan bisa berjalan layaknya siput atau meniru jalannya siput. Artinya, kita berjalan sangat pelan dan sangat berhati-hati dalam berjalan. Jalan siput atau langkah siput membangun kepekaan di alam atau dalam kehidupan dengan pikiran selalu menyadari atau dengan kesadaran. Jadi, kita melangkah atau berjalan, pikiran menyadari kalau kita sedang melangkah atau berjalan. Perasaan menghayati langkah demi langkah. Dalam langkah siput, pikiran kita tetap dalam keadaan sadar. Ketika di depan kita ada batu, pikiran kita langsung menyadari kalau di depan kita ada batu. Kita tidak akan menabraknya, tetapi kita akan menghindari dengan belokan ke kiri atau ke kanan. Laku siput merespon ruang di sini dimulai. Pelan, disadari. Siput itu pelan. Ayo melaku jalan, tapi pelan-pelan. Dihayati. Bagus kan? Dihayati. Siput itu lakunya kayak apa toh? Jangan takut dengan tanah. Tanah itu ngasih kawan-kawan. Konsentrasi. Inti dari langkah siput ini adalah membangun kepekaan dan pikiran, menyadari bahwa kehidupan kita harus bisa menghargai alam di sekitar kita. 5. Susur sungai. Susur sungai adalah kegiatan yang hampir sama dengan langkah siput atau jalan siput. Hanya saja, dalam kegiatan susur sungai dilakukan di dalam air dengan tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi. Cara yang dilakukan untuk susur sungai yaitu pertama, kita harus masuk ke dalam sungai dengan keadaan berdiri, lalu mulai jalan perlahan untuk menyusuri sungai. Ulangi kegiatan ini hingga 3 putaran. 5. Susur sungai. Susur sungai adalah kegiatan yang hampir sama dengan langkah siput atau jalan siput. Hanya saja, dalam kegiatan susur sungai dilakukan di dalam air dengan tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi. Cara yang dilakukan untuk susur pantai yaitu pertama, kita harus masuk ke dalam sungai dengan keadaan berdiri, lalu mulai jalan perlahan untuk menyusuri sungai. Ulangi kegiatan ini hingga 3 putaran. Pada kegiatan susur sungai ini, hal yang terpenting adalah keseimbangan, teliti, waspada, dan fokus ke depan. Apabila kita terjatuh, maka kita harus bangkit dengan cara kita sendiri, tidak boleh dibantu orang lain. Pada saat kita melakukan kegiatan susur sungai, maka kita harus berjalan tanpa tahu apa yang akan kita lalui di depan. Air sungai yang keruh membuat kita tidak bisa melihat sesuatu yang ada di depan. Dengan demikian, kita harus berjalan dengan sangat hati-hati. Kita harus bisa merasakan lumut yang menempel pada batu agar kita tidak terpleset dan terjatuh. Kesimpulannya adalah bahwa kita harus fokus dalam mengendalikan pikiran, fokus dalam sesuatu yang kita kerjakan, dan kita juga harus membangun kepekaan dengan sekitar. Belajar untuk tidak menjadi pribadi yang egois dan senantiasa meningkatkan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan. Kita harus peka terhadap situasi sekitar. Kita juga harus lebih menghargai apa yang ada di sekitar kita. Kita harus menyadari bahwa memang ada kehidupan lain yang berdampingan dengan kita, dan kita harus menghargai itu semua. Kita juga harus lebih percaya diri dan tidak takut dalam menyampaikan suatu pendapat, menghadapi suatu hal, dan juga tentang kepemimpinan atau leadership. Bagaimana kita memimpin diri sendiri menjadi lebih baik. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video pelatihan ini. Semoga apa yang ada dalam video ini dapat dijadikan pembelajaran dan dapat diambil hikmahnya.
Mohon maaf apabila masih banyak salah kata dan kesalahan dalam pengambilan video. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.